Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami mohon, teguhkanlah kami dalam Roh Kudus, agar dapat berakar kuat dalam cinta kasih dan sanggup menutupi banyak dosa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang selalu kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali setiap hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami, semakin menjiwai seluruh kehidupan kami sebagai putra-putrimu yang hidup di zaman sekarang. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan yang betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang hari ini kita dengar kelihatannya itu sangat keras, bahkan mungkin kedengaran kontroversial. Bahkan tidak jarang pula bacaan Injil hari ini dipakai oleh orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai senjata untuk menyerang iman kekristenan. Tuhan membawa pemisahan. Kamu sangka aku datang untuk membawa damai di atas muka bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Kalau dalam keluarga ada 5 orang, maka 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Anak laki-laki dan ayahnya akan saling bertentangan. Ibu melawan anaknya perempuan dan seterusnya. Termasuk mertua melawan menantu. Timbul sekarang pertanyaan,
Apakah benar yang dimaksud oleh Tuhan Yesus seharfiah itu? Lebih membingungkan lagi, Yesus berkata, "Aku datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai." Pasti ini bertentangan dengan berbagai kalimat yang Yesus katakan sendiri. Yesus mengajarkan, "Damai sertamu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu kita harus meneliti ayat ini secara saksama supaya kita tidak jatuh pada pemahaman harfiah yang sempit. Yesus ingin mengajak kita untuk melihat bahwa segala ikatan-ikatan dunia ini pada akhirnya harus kita lepaskan. Secinta-cintanya kita dengan anggota keluarga, sedekat-dekatnya kita dengan sahabat, suatu hari harus terjadi perpisahan di dunia ini. Dan memang berat yang namanya perpisahan itu. Selalu menyedihkan dan kadang menyakitkan. Tetapi itu harus kita jalani, karena di surga nanti pun menurut Yesus tidak ada yang kawin dan tidak ada yang dikawinkan. Sehingga di surga nanti kita belum tentu akan berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita akan berjumpa dengan wajah dengan Tuhan. Maka disitulah kita hidup lepas bebas dan segala ikatan dari segala ikatan manusia. Kita tidak butuh pasangan, kita tidak butuh istri, kita tidak butuh suami, kita tidak butuh orang tua, dan seterusnya. Mengapa? Karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan, dan itulah puncak kebahagiaan dan segala-galanya buat kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk mencapai semuanya itu, maka tidak ada jalan lain bahwa kita harus semakin hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan memang para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, maka ada kemungkinan kita akan banyak menghadapi tantangan dalam hidup ini. Bayangkanlah kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang tukang main judi, suka mabuk dan sebagainya. Lalu kita menegur atau kita menolak untuk hidup menuruti apa yang mereka contohkan. Pasti akan menimbulkan pertengkaran. Maka menjadikan Kristus sebagai satu-satunya pusat dan tujuan hidup kita, memang ada kemungkinan kita akan berseberangan dengan banyak orang, termasuk dengan keluarga kita sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jangan pernah ragu dan bimbang dalam mengikuti Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk menuju kepada kehidupan. Mari terus kita berlangkah maju bersama sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang untuk menghidupi apa yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga kelak ketika saatnya tiba, kita akan bersatu secara paripurna dengan Tuhan yang kita abdi. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.